Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali, yaitu belajar qiraat dari nol yang bagian yang kedua. Kita akan masuk pada Al-Quran, ya, diturunkan dengan 7 huruf, ya. Kita yakin bahwasanya Al-Quran itu turun ya, melalui Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di sana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sebelumnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya, inna hadzal Qur'an unzila ala sabati ahrufin faqra'u ma tayassara min, ya. Bahwasanya Al-Qur'an itu turun, ya, dengan 7 huruf, ya, maka bacalah yang mudah daripadanya, ya, dari ketujuhnya itu kita cari yang mudah, ya. 7 huruf, ya, yang disebut dengan sab'ah ahruf. Mana makna dari ahruf, yaitu jamak dari harf yang artinya huruf, ya, bahasa kitanya huruf. Sedangkan huruf maknanya itu dalam bahasa Arab harf ada 2. Makna yang pertama, harf artinya satu ujung, ya, atau satu sisi dari sesuatu. Maka disebutkan dalam firman Allah, ya, wa minan nasi may ya'budullah ala harf, ya. Sana disebutkan dalam surat Al-Hajj, ya, bahwasanya di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di al-harf, di tepi, ya. Berarti di tepi, ya. Dan makna yang kedua, makna harf adalah bahasa, ya. Contohnya adalah harfu Quraisy, ya, yang artinya adalah bahasa Quraisy, ya. Ini makna yang kedua, harf. Sedangkan sab'ah, 7, itu ada yang mengatakan bisa jadi itu adalah majaz, ya, masuk ke dalam majaz, ya. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya itu 7 merupakan, ya, kita sebagaimana yang kita tahu bahwasanya lebih dari 6 kurang dari 8, ya. Itu makna dari 7. Sedangkan makna sabatu ahruf ini, ya, ikhtilaf para ulama, ya. Dan ini sangat banyak sekali. Sebelum kita masuk ke ikhtilaf para ulama, yang bahwasanya di zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, ada kisah di sana, ada Umar bin Khattab dengan siapa? Dengan Hisham, ya. Itu sangat tenar sekali kisah ini, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ya. Kala Hisham mengimami, ya, sholat, ya, Umar di sana menjadi makmum tatkala itu, ya. Beliau, ya, mendengar bacaannya berbeda, ya. Ya, kita bagaimana kita, ya, kita kalau jadi makmum dengan mendengar baca imam beda kayak gimana seperti itu, ya. Kemudian Umar bin Khattab itu menunggu sampai sabar yaitu artinya sampai salam, ya, selesai, sampai sholatnya selesai, ya. Sampai selesai disebutkan. Setelah itu beliau menarik, ya, menarik baju dari Hisham ini, ya, dan dibawa ke Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hisham disuruh membaca apa yang diriwayatkan dari Nabi. Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini sangat panjang, ya, kita ringkas saja. Jadi kadzalika unzilat, ya, begitulah Al-Qur'an diturunkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Umar bin Khattab juga sama, ya. Kadzalika
unzilat ya. Begitulah Al-Qur'an diturunkan ya. Unzilat ya, jadi turun Al-Qur'an ya dengan 7 ahruf tadi ya. Inna hadzal Qur'an unzila ala sabati ahrufin faqra'u ma tayassara min. Nah, ini hadis lengkapnya. Hadis yang tadi yang sudah dijelaskan. Nah, kita bahas ya. Sabah ahruf ini maknanya apa? Karena ikhtilaf yang sangat luar biasa di antara para ulama. Ini disebutkan dalam kitabnya Al-Imam Suyuti dalam Al-Itqan ya, beliau menyebutkan di sini ada sekitar 40 ya, 40 pendapat ulama ya tentang makna sab'ah ahruf ya. Lihat 40 luar biasa pendapat. Kita saring menjadi ya 11 lah, ya, bisa dikatakan 11 saja, tidak usah banyak-banyak ya. Yang pertama ya, ulama ahli fikih ya, beliau memaknai sab'ah ahruf ini, sab'atu ahruf, yaitu bentuk mutlak ya, mutlak ya, muqayyad, am ya, khas ya, kemudian nas, muawwal dan seterusnya ya, yang berkaitan dengan ya, usul fikih ya. Adapun ulama ahli loghah ya, ahli bahasa, maknanya adalah hadzf, silah, takdim ya, takhir, isti'arah, kinayah dan seterusnya ya, yang berhubungan dengan ya ilmu lughah ya. Adapun ulama ahli nahwu lebih khusus lagi ke nahwu ya. Makna sabatu ahruf, muzakkar, muannas ya, syarat, i'rab, tasgir dan seterusnya ya. Kemudian pendapat berikutnya adalah pendapatnya Abu Hatim As-Sijistani, Ibnu Qutaibah Al-Bakilani, Abu Fadl Ar-Razi dan Ibnul Jazari ya. Beliau mengatakan sabatu ahruf maknanya adalah beragam bahasa dan qiraat ya. Nanti kita tarjih dari seluruh pendapat ya, dari awal sampai akhir. Kemudian pendapatnya Sufyan Ibnu Uyainah, Abdullah bin Wahab, Ibnu Abdul Bar At-Tahawi, bahwasanya maknanya adalah beragam versi lafaz yang punya makna hampir sama ya. Di lafaznya beragam tapi maknanya hampir sama. Adapun pendapatnya Abu Ubaid Ahmad bin Yahya, yaitu Sa'lab ya. Kemudian Sa'lab maksudnya adalah 7 macam bahasa kabilah yang tersebar di dalam Al-Quran ya. Nanti kita sebutkan kabilah apa saja nanti yang masuk di sana, yang 7 kabilah ya. Ini pun 7 kabilah pun ada ikhtilaf di antara para ulama ya, versi 7-nya ya. Kemudian Al-Imam At-Tabari ya, beliau masukkan dengan 7 macam bahasa kabilah yang terkumpul dalam satu lafaz ya. Hampir sama dengan yang tadi. Kemudian pendapatnya Qadiyat ya, tidak memiliki jumlah angka tertentu ya. Jadi maksudnya ini ke majas ya. Karena 7 ya tidak harus 7 jumlahnya, bisa jadi lebih dia ya. Karena dia majas. Kemudian Khalil bin Ahmad ya, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ya, ini gurunya Al-Imam Sibaweh ya. Imam Sibaweh terkenal dengan nahunya, menjadi bapak nahu, sedangkan Khalil bin Ahmad menjadi bapaknya ilmu arud ya, ilmu arud ya. Jadi Imam Sibaweh belajar ke Khalil Al-Farahidi ini bin Ahmad ya, belajar nahunya, tapi menjadi bapak nahu Imam Sibaweh ya, bukan gurunya ya, tapi gurunya menjadi bapak ilmu arud ya. Kemudian kata Khalil bin Ahmad, maknanya adalah satu lafaz yang memiliki 7 versi qiraat yang berbeda ya. Satu lafaz memiliki 7 versi qiraat yang berbeda kata beliau. Kemudian As-Subki, beliau mengatakan satu lafaz tidak mesti memiliki 7 versi qiraat yang berbeda, tetapi tidak lebih dari 7 ya. Adapun sebagian ulama ahli qiraat, mereka mengatakan bahwasanya maknanya adalah perbedaan cara pengucapan seperti izhar ya, idgham
tarkik, imalah, dan lain-lain. Ya, sekarang kita lihat pendapat yang paling kuat di antara para ulama di sini. Ya, bahwasanya pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang dipilih di sini adalah pendapatnya Al-Imam ya Abu Fadl Ar-Razi ya, atau Al-Imam Ar-Razi ya. Dan ini dikuatkan oleh Ibnu Jazari ya di sana ya, ya tentang tujuh huruf tadi ya. Adapun dia mengatakan 7 qabilah ya, sini berbeda-beda ya, atau dengan bahasa dialek ya. Yang pertama Quraisy, kemudian Huzail, Thaqif, Kinanah, Hawazin, Tamim, dan Yaman ya. Ada pendapat yang lain mengatakan ya, Quraisy, Huzail, Tamim, ya, Al, kemudian Rubai'ah, Hawazin ya, dan Hawazin yang terakhir. Oh, satu lagi sih itu Sa'ad bin Bakar ya. Ini disebutkan dalam Lisanul Arab ya, situ sendiri disebutkan. Kemudian kita jelaskan tentang makna yang dikuatkan oleh Imam Ar-Razi tadi ya. Jadi perbedaannya tidak lepas dari 7 hal ya. Tidak lepas dari 7 ya, dari 7. Yang pertama perbedaan bentuk isim ya. Bukan isim ya, sebenarnya ism ya. Karena kita di negeri kita ya terjemahannya jadinya ya ism seharusnya ya. Bacanya ism. Tapi tulisannya isim, tapi dibacanya ism. Yaitu mufrad jamak ya, mufrad berarti tunggal, jamak berarti dia ya dalam bahasa Arab berarti lebih dari 2 ya, lebih dari 2. Kemudian muannas ya, atau muzakkar, muannas perempuan, muzakkar berarti laki-laki ya. Contohnya dalam Al-Qur'an yaitu kita sudah hafal di surat Al-Baqarah ayat yang terakhir ya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Di sana ada kata jamak yaitu apa? Wa kutubihi ya, kutub ya, kutub. Itu jamak dari kitab ya. Nah, qiraat lain dia dibaca dengan apa? Mufrad ya. Yaitu wa kitabihi ya. Nah, ini perbedaannya di situ. Ya. Maknanya jamak, satunya maknanya jamak, satunya maknanya mufrad ya. Yang kedua, tidak terlepas dari perbedaan bentuk fi'il. Juga sama, ya. Bacanya fi'al, bukan fi'il. Ya. Tulisannya fi'il kalau terjemahnya, tapi bacanya fi'al. Ya. Fi'il yang kita ketahui dalam bahasa Arab ada madhi, ya, mudhari, ya, mudhari' atau amr, ya. Ya, atau amr, ya. Nah, seperti lafaz apa? Di surat Saba ya. Surat Saba ini surat yang jauh ya. Ini yang sudah hafal Quran yang tahu. Ya, surat Saba. Di sana ada ayat Rabbana ba'id baina asfarina. Ya, Rabbana ba'id baina ya ba'id baina asfarina. Ini surat Saba ayat yang ke-19. Di sana dibaca dalam bentuk amr. Ya, ba'id ya. Sedangkan qiraat lain dia baca dengan fi'il madi. Jadi Rabbana itu menjadi bukan Rabbana tapi dia berubah Rabbuna ba'ada ya, jadi ganti dengan ba'ada ya. Kemudian tidak terlepas dari yang ketiga perbedaan tentang hazaf ya, atau isbat. Kita sudah jelaskan di pertemuan pertama ya, apa itu hazaf atau isbat, jadi kita tidak perlu jelaskan lagi. Seperti lafaz dalam surat Ali Imran ya, itu di ayat 133 kita sudah tahu ayat ini tenar sekali ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum ya. Di sana dibaca
dengan yang pertama hazaf, ya, dihilangkan huruf wawunya, ya, waw, ya, huruf wawunya. Huruf wawunya dihilangkan. Jadi baca langsung sari'u ila maghfirah, ya. Jadi tanpa waw hazaf. Yang satu dengan isbat, ya, artinya ditetapkan hurufnya. Artinya wawunya ada di sana. Jadi dibaca wawunya wasari'u, ya. Kemudian yang keempat, perbedaan antara takdim dan takhir, ya. Takdim itu mendahulukan, takhir itu mengakhirkan, ya. Jadi ada lafaz yang didahulukan, ada lafaz yang diakhirkan, ya. Ini perbedaan depan belakang saja, ya. Sini sebutkan wajaat sakratul mauti bil haqq, ya. Nah, riwayat lain ayat ini surat Qaf, ya. Ini sudah banyak yang hafal surat Qaf, ya. Ayat ini juga ayat yang masyhur. Yang kita ketahui wajaat sakratul mauti bil haqq. Nah, wajaat sakratul haq bil maut, ya. Jadi al-haqnya didahulukan, ya. Mautnya ditakhirkan, diakhirkan, ya. Kemudian sama yang ayat yang lain seperti waqatalu waqutilu, ya. Ditukar saja, jadi yang belakang jadi depan. Jadinya waqutilu waqatalu, ya. Seperti itu, ya. Kemudian perbedaan yang kelima tidak lepas dari i'rab, ya, harokat, ya. Sebagai lafaz hasanah, ya. Ya, hasanah, ya. Sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 40. Di sana wa in taku hasanatai yudha'ifha. Riwayat lain dia baca dengan rofa, ya, rofa berarti dia marfu, ya, dengan dhammah, dhammatain. Jadi dia baca wa in taku hasanatu yudha'ifha, ya. Jadi satu pakainya hasanatan, satu pakainya hasanatun. Kemudian yang keenam, perbedaan dalam hal ibdal, ya. Itu sudah kita jelaskan di pertemuan yang pertama, itu mengganti huruf dengan huruf lainnya, ya. Seperti lafaz fatabayyanu, ya. Fatabayyanu, ya. Qiraat lain membacanya dengan fatathabbatu, ya, fatathabbatu. Kemudian terakhir, perbedaan tentang lahjah atau dialek, ya. Seperti tasydid, ya, lawannya apa kemarin? Takhfif, ya. Kemudian imalah, ya, fathah, ya. Kemudian izhar, idgham dan lain sebagainya, ya. Dan ini didukung oleh Imam Al-Jazari, kemudian Az-Zarkashi, Az-Zarqani, ya, Ahmad Al-Bili, Muhammad Ali Sabuni, ya, Abdul Fath Al-Qadi, ya. Nah, itu adalah penjelasan dari tujuh huruf, ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam yang penting, yaitu syarat atau rukun, ya, Al-Quran, ya. Jadi di sana ada standar, ya, kualifikasi kesahihan qiraat, ya. Atau dikenal dengan istilah para ulama qiraat dengan rukun Al-Quran, ya. Kita sudah tahu rukun Islam, ya, rukun iman, ya. Rukun qiraat atau rukun Quran, ya, kita belum tahu, ya. Rukun Quran ada berapa? Ada 3, ya. Ini ada 3. Sebenarnya disebutkan oleh Imam Al-Jazari, ya, dalam kitabnya Thayyibatun Nashr, ya, fi qiraat al-ashr, ya. Ini merupakan qiraat yang paling tertinggi, yaitu masuk ke kubro, ya,
asrohnya asroh kubro, bukan yang sugro ya. Beliau mengatakan wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal qur'anu fahadhihi salasatul arkanu wa haitsuma yakhtallu ruknun asbati syudzudzuhu lawannahu fis sab'ati ya. Di beliau mengatakan sebenarnya ini sebenarnya sudah dipupulkan dari disebutkan dari Syekh Al-Makki bin Abi Thalib ya. Beliau wafat ya, tahun 347 Hijriah, tapi yang memasyhurkan adalah Ibnu Jazari ya, sebagai ya praktisi qiraat ya tatkala itu beliau ya, yang wafat tahun 833 Hijriah ya. Nah, setiap qiraat yang sesuai dengan wajah nahwi ya, yaitu bahasa nahwu. Ini syarat yang pertama. Jadi qiraat itu banyak sekali ya. Bahkan disebutkan ya, itu ada kitab namanya Khamsun ya, saya lupa judulnya. Depannya itu Khamsun kalau tidak salah. Bahkan 50 qiraat ya. Masya Allah 50. Banyak sekali ya. Tapi dia harus memenuhi syarat dari 3 syarat ini. Dan 3 syarat ini harus terpenuhi semuanya. Tidak boleh ada yang kurang satu syarat pun. Ya. Yang pertama syaratnya harus sesuai dengan ilmu nahwu. Ya. Kalau sesuai dengan ilmu nahwu, maka dia dikatakan qiraat yang sahih. Ya. Kemudian memungkinkan tercakup Rasam Usmani, itu yang kedua. Ya. Artinya apa? Sesuai dengan kaidah Rasam Usmani ya. Adapun ilmu Rasam nanti itu ada kaidahnya sendiri. Ya. Nanti setelah belajar ilmu qiraat, nanti ada ilmu Rasam namanya ya. Dia di luar dari qiraat ya. Dia berdiri sendiri ilmu Rasam, dan Rasamnya juga ya, nanti ada mazhabnya ya. Ada 2 mazhab yang terkenal ya. Nanti mazhab ini yang dianut oleh negeri Libya satunya, nanti mazhab yang kedua dianut oleh Saudi ya, dalam bikin Musab Madinahnya ya. Ini dalam penulisan Rasam Usmani ya. Kita tidak bahas itu. Kemudian kita masuk yang ketiga, syaratnya memiliki sanad yang sahih ya. Sanadnya dia harus sahih. Sesuai ilmu nahwu, sesuai dengan Rasam, tapi sanadnya dhaif, dia tidak bisa ya. Tidak masuk dia ke qiraat ya. Nanti dia ada pembagian sendiri tentang qiraat ya. Ada qiraat yang sadah ya. Kemudian 3 syarat ini harus terpenuhi ya. Ya, harus terpenuhi ya. Sesuai Rasam Usmani ya. Atau dia sahih hadisnya ya, dan sebagainya. Jadi 3 ini harus saling melengkapi ya. Tatkala kurang satunya, maka dia tidak bisa dikatakan qiraat ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Jazari ya, di sini kita ketahui bahwasanya ada qiraat sahihah, ada qiraat ad-dhaifah ya. Ada 2 ya berarti. Ya. Di qiraat sahihah yaitu qiraat yang sesuai dengan kaidah yang tadi, sesuai dengan nahwu ya, kemudian Rasam, dan juga kualitas sanad yang sahih ya. Contohnya apa? Ya qiraat sab'ah ya. Qiraat sab'ah ya. Kemudian qiraat sab'ah berarti itu 7 sab'ah. Kemudian qiraat asroh ya. Qiraat asroh ya, yang 10. Nanti kalau sab'ah itu diambil dari kitab Imam Syatibi ya, Syatibi, jadi 7, itu 7 qiraat isinya. Nah, 3 qiraatnya ditambah kitabnya Al-Imam Al-Jazari, yaitu Ad-Durrah namanya ya. Jadi 7 tambah 3 berapa? 10 ya, ada 10 qiraat ya. Nah, 10 qiraat ini sebut qiraat sahihah ya.
Kemudian yang kedua, qiraat dhaifah, yaitu qiraat yang tidak memenuhi salah satu dari 3 kriteria tadi, ya. Jadi dhaif dia, ya, tidak masuk. Kemudian kita akan klasifikasi tentang, menurut Imam Suyuti yang didukung oleh Imam Jazari, ya, tentang klasifikasi qiraat yang didasarkan pada jumlah perawi, ya, jumlah perawinya. Di sana ada qiraat mutawatir, ya, kemudian masyhur, ya, qiraat ahad, ada qiraat syad, ya, kemudian qiraat maudhu', kemudian qiraat mudraj, ya. Kalau yang sudah belajar mustalah hadis, ya, dia sudah mengetahui maknanya secara otomatis, ya, tentang jumlah perawi, ya. Dia sih sudah tahu. Ya, kita sudah habis waktunya untuk qiraat ini. Ada soal, ya. Soalnya adalah, ya, ini ada kuisnya, ya, ada kuisnya. Sebutkan, ya, 3 syarat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari dan ini menjadi rukun Al-Quran, ya. Nah, itu soalnya, ya. Jadi silakan dijawab di komentar, ya. Kurang lebihnya Anda mohon maaf karena hari ini Anda kurang fit, ya. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.